Selamat berjumpa dalam analisis politik. Kali ini kita akan melanjutkan analisis kita terkait dengan tokoh-tokoh pemimpin daerah yang karena kebijakan, karena langkah-langkahnya dinilai layak untuk melanjutkan tongkat kepemimpinan nasional. Nah, kali ini kita akan membicarakan seorang gubernur, gubernur Jawa Barat, yaitu Ridwan Kamil. Ridwan Kamil akhir-akhir ini sering muncul di permukaan karena kebijakan-kebijakannya yang terlihat tegas, responsif dalam melindungi rakyat Jawa Barat dari terpapar oleh virus COVID-19. Kebijakannya begitu responsif terhadap perkembangan, terhadap data-data penyebaran virus COVID-19. Kebijakan yang terakhir itu kita lihat adalah keputusannya untuk memperpanjang PSBB Jawa Barat itu sampai 26 Juni. Keputusan ini cukup patut diacungi jempol karena kebijakan ini relatif berseberangan dengan fenomena umum bahwa kepala daerah tergesa-gesa atau terburu-buru ingin masuk ke dalam new normal dengan alasan bahwa ekonomi harus segera bergulir. Nah, padahal angka-angka statistik dari penyebaran COVID itu masih tinggi. Nah, Ridwan Kamil tidak seperti itu. Ia melihat bahwa status new normal itu harus didasari oleh memang sudah amannya rakyat dari keterpaparan akibat COVID-19. Begitu di Jawa Barat masih terlihat ancaman yang masih tinggi, maka kemudian dia memutuskan untuk tetap melaksanakan PSBB, terutama untuk mewadahi kabupaten kota yang masih area kuning Nah, ini kebijakan yang patut diacungi jempol karena dilandasi oleh keinginan untuk menyelamatkan nyawa rakyat, keinginan untuk menghormati hak hidup warga negara, dan ini dijamin oleh undang-undang, oleh konstitusi, dan dijamin pula bahwa ini adalah bagian dari hak asasi manusia. Kebijakan memperpanjang PSBB ini tentu mengandung resiko juga bahwa dari sisi ekonomi, pergerakan ekonomi rakyat Jawa Barat tentu akan terhambat. Nah, tetapi ini konsekuensi yang harus diambil kalau memang ingin menyelamatkan nyawa rakyat. Tidak seperti suatu kebijakan misalnya yang menetapkan tahapan pilkada harus dilaksanakan Juni ini. Nah, itu tentu merupakan kebijakan yang membahayakan nyawa rakyat, berpotensi untuk membahayakan nyawa rakyat. Nah, Ridwan Kamil tidak seperti itu, Ini terlihat dari kebijakan lainnya, misalnya kebijakan bahwa sekolah tatap muka di Jawa Barat itu belum dilaksanakan dan kemungkinan baru dilaksanakan pada awal 2021. Ini tentu dilandasi oleh keinginan untuk melindungi anak-anak, melindungi anak-anak didik di Jawa Barat dari keterpaparan akibat COVID-19. Ini kebijakan yang sangat baik, dan tentu semua orang tua di Jawa Barat tentu akan saya kira akan menghormati dan menyetujui keputusan ini. Dan Ridwan Kamil menetapkan bahwa untuk Bodebek, daerah Bogor, Depok, dan Bekasi itu harus satu frekuensi dengan DKI Jakarta. Saya kira ini pertimbangan yang bijak sekali karena memang masyarakat di Bodebek itu tak terpisahkan dari kegiatan di Jakarta. Masyarakat di Bogor, Depok, dan Bekasi itu memang quote-unquote mencari nafkahnya di Jakarta. Mereka itu katakanlah hanya quote-unquote numpang tidur di Bogor, Depok, Bekasi itu. Nah, artinya memang penanganan COVID-19 itu di Bodebek itu harus satu frekuensi dengan DKI Jakarta. Terkait penanganan COVID-19 ini, kebijakan Ridwan Kamil cukup baik misalnya dalam menemukan
tempat baru yang sebelumnya tidak dicurigai sebagai katakanlah klaster COVID-19 gitu, yaitu pasar. Nah, sekarang ini perhatian terhadap pasar itu sangat tinggi dari pemerintah daerah Jawa Barat dan gubernur khususnya. Dan kita lihat beberapa pasar sudah ditutup karena sudah ditemukan positif COVID-19. Tentu ini kebijakan yang baik ya, kebijakan yang patut diacungi jempol karena kebijakan ini memang bisa menghentikan penyebaran virus COVID-19 dan bisa menyelamatkan nyawa rakyat Jawa Barat. Kebijakan lainnya yang cukup baik adalah tentang pendidikan ya, terkait pendidikan. Selain tadi bahwa memutuskan bahwa anak didik baru akan tatap muka di awal 2021, Ridwan Kamil juga kemudian membuat kebijakan menggratiskan biaya pendidikan di Jawa Barat. Ini tentu patut juga diapresiasi bahwa beban berat orang tua di Jawa Barat itu, para orang tua di Jawa Barat itu diringankan oleh kebijakan ini ya. Tidak ada lagi SPP di Jawa Barat ya. Dan juga kebijakan bahwa untuk anak yang sekolah di sekolah swasta, kalau memang orang tuanya membutuhkan, maka akan katakanlah dibayar oleh negara. Kebijakan-kebijakan Ridwan Kamil terkait COVID-19 ini juga terlihat juga mempertimbangkan tentang nasib ekonomi rakyat ya, bahwa ekonomi rakyat sudah terpuruk ya, maka kemudian untuk bidang-bidang tertentu memang sudah bisa bergerak gitu ya. Yang masih dilarang misalnya sektor pariwisata masih dilarang dikunjungi oleh orang dari luar Jawa Barat misalnya. Ya ini kewaspadaan yang baik dan tapi terbatas ya, dalam arti bahwa untuk wisata itu sudah dibuka gitu. Dalam arti ekonomi rakyat sudah bergulir gitu, meskipun masih terbatas gitu. Kemudian ojol misalnya, ini juga tentu patut mendapatkan perhatian agar kemudian ekonomi rakyat kecil itu dipastikan bahwa bisa bergulir kembali gitu. Oke, saya kira itu sekilas terkait langkah dan kebijakan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait kebijakannya akhir-akhir ini ya. Karena sedang mengalami pandemi, maka tentu banyak kebijakan yang terkait dengan pandemi dan juga terkait dengan pendidikan yang terkait dengan pandemi. Apakah Ridwan Kamil atau yang sering disapa sebagai Kang Emil ini layak menjadi pemimpin nasional, layak menjadi presiden katakanlah? Tentu itu tergantung kepada penilaian Anda, tergantung kepada kebijakan-kebijakan dia ke depan. Apakah kebijakan dia mencerminkan smart, mencerminkan kemampuannya, mencerminkan pemihakannya terhadap rakyat kecil, ataukah justru ada kebijakan-kebijakan yang tidak konsisten? Tentu Anda yang akan menilainya. Tetapi penilaian ini perlu dilakukan ya, termasuk video ini juga perlu dibuat karena kita memang perlu melakukan penilaian-penilaian terhadap kepemimpinan nasional agar bangsa ini tidak terus-menerus masuk dalam cengkeraman oligarki elit politik gitu. Karena para oligark ini tentu saja akan mengedepankan kepentingan politiknya dibanding kepentingan rakyat. Karena itu kita sebagai rakyat tentu harus bisa memberikan alternatif, harus bisa memunculkan tokoh-tokoh yang memang menurut kita itu layak gitu. Bukan menurut elit partai ya, bukan menurut para oligark itu, tetapi menurut rakyat. Untuk itulah uraian ini juga dibuat gitu, agar kemudian
tanah politik republik itu bisa gembur, dalam arti bahwa mereka yang sekarang ini masih di bawah tanah itu bisa terangkat, bisa terlihat prestasinya, bisa terlihat komitmennya terhadap rakyat, agar kemudian mereka dilirik oleh pihak-pihak yang memiliki otoritas untuk mengangkat mereka, dan kemudian itu menjadi alternatif yang dipilih oleh rakyat. Dan demikian maka harapannya ke depan kita akan mendapatkan pemimpin republik yang yang memiliki kemampuan, memiliki kecerdasan, dan juga berkomitmen terhadap nasib rakyat Indonesia. Saya kira itu untuk pertemuan kali ini. Ke depan tentu kita akan bahas lagi sepak terjang Ridwan Kamil dan tokoh-tokoh lainnya terkait dengan upaya untuk memperbaiki nasib rakyat Indonesia. Saya kira itu. Terima kasih. Kalau Anda merasakan manfaat dari uraian ini, jangan lupa like dan subscribe agar ke depan bisa mendapatkan informasi yang sama. Jangan lupa like dan subscribe, itu gratis.